Kami akan ajak Anda untuk memantau kegiatan 3 calon presiden jelang debat terakhir pada nanti malam. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Lebak Bulus, Dian Silitonga di Kertanegara, dan Putri Oktaviani di kantor tim pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta. Kita akan ke rekan Cindy terlebih dahulu. Cindy, selamat siang. Apa yang menjadi agenda khusus yang dijalani Anies pada hari ini dan bagaimana kemudian situasi di Lebak Bulus? Dan persiapan Anies ini menghadapi debat malam nanti seperti apa, Cindy? Iya Sisko, selamat siang. Kalau hari ini agenda calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan internal dan tidak hanya hari ini tapi juga kemarin. Jadi dari 2 hari ini menjelang debat terakhir calon presiden agendanya adalah internal. Memang kalau tadi pagi Anies Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus sempat menerima 2 kelompok relawan untuk menerima masukan, kemudian juga berdialog. Dan saat ini kalau calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sedang tidak berada di rumah karena ada agenda intern lainnya. Memang kalau Anies Baswedan sudah menyebutkan menjelang debat terakhir Capres pada hari ini akan fokus rehat karena persiapan tidak hanya soal materi tapi juga soal fisik. Nah, kalau untuk persiapan materi tentu ada pendalaman data, materi dan juga strategi, mendengarkan masukan dari tim pakar, kemudian juga dari tokoh, guru besar, dari eksternal ini juga sudah dilakukan. Tapi kalau Anies Baswedan menyebutkan tidak ada persiapan khusus sebenarnya karena debat calon presiden ini bukan soal hafal-hafalan, jadi akan membekali diri dengan gagasan dan pengalaman yang sudah dimiliki untuk nantinya memformulasikan jawaban dari para panelis maupun juga dari sesama calon presiden nanti di sesi tanya jawab. Jadi kalau dari Anies Baswedan bilangnya hanya akan membiarkan debat ini mengalir saja, jadi tidak ada persiapan khusus. Dan Anies Baswedan bilang kalau semua tema hari ini ada 2 tema dan juga 6 subtema, semuanya sama-sama penting. Ini juga ditekankan oleh Timnas Amin yang menyebutkan kalau Timnas Amin PD percaya diri Anies Baswedan akan tampil prima, akan tampil baik pada malam hari ini, mengingat rekam jejak Anies Baswedan yang merupakan akademisi, kemudian juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Ini adalah tema yang dikuasai oleh Anies Baswedan. Apakah akan menggunakan strategi menyerang kembali mengikuti 2 debat capres sebelumnya atau menggunakan strategi lain? Anies Baswedan bilang akan dinamis melihat bagaimana jalannya debat. Nah, nanti juga biasanya kalau menjelang debat calon presiden nomor 1 Anies Baswedan akan bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Dari 4 debat sebelumnya mereka selalu berangkat ke lokasi bersama-sama, tapi titik temunya yang selalu tentatif. Kalau misalnya debat pertama bertemu di markas pemenangan Timnas Amin di Diponegoro 10 yang jaraknya dekat dari KPU, kemudian di beberapa debat sebelumnya bertemu di kafe di area Senayan. Malam hari ini yang masih sama-sama kami tunggu akan dari mana titiknya. Tapi sekali lagi kalau berkaca dari 4 debat sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar selalu berangkat bersama. Sisko. Baik, tidak ada persiapan khusus dan lebih memilih istirahat. Meskipun juga sebelumnya tadi Cindy katakan sudah ada agenda internal. Kita akan update dari mana kedua paslon dari 01 ini akan berangkat. Nah, dari Anies Baswedan kita akan menuju ke Dian Silitonga yang berada di Kertanegara di kediaman Prabowo di sana. Dian, selamat siang. Bagaimana kemudian situasi di Kertanegara di kediaman Prabowo jelang debat dan seperti apa persiapan debat Prabowo pada malam hari nanti? Ya, kalau di situasi kediaman rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan ini masih terpantau sepi, Sisko. Tidak ada kegiatan atau aktivitas yang berarti begitu ya. Dan memang secara kegiatan juga untuk hari ini tidak terjadwal ada kegiatan eksternal maupun juga kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Nah, nampaknya memang Prabowo Subianto mengkhususkan atau memilih mengkhususkan hari ini untuk persiapan debat nanti malam, baik secara materi maupun juga secara mental. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo sebelumnya. Kita ingat Prabowo sempat menyampaikan bahwa ia merasa perlu untuk mempersiapkan debat nanti malam secara matang karena mengantisipasi setidaknya 2 hal. Pertama adalah mewaspadai penilaian publik maupun juga penilaian rivalnya terkait penampilannya di panggung debat dan juga kemudian supaya bisa mengimbangi penampilan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka di debat-debat sebelumnya yang diklaim menampilkan performa terbaik. Nah, meskipun demikian, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, juru bicaranya Viva Yoga menyampaikan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Prabowo Subianto jelang debat karena menilai atau mengklaim bahwa tema debat malam hari nanti ini sudah menjadi isu keseharian Prabowo Subianto. Misalnya tema pendidikan, diklaim bahwa Prabowo Subianto ini secara aktif
mengembangkan universitas pertahanan, artinya memang secara topik pendidikan Prabowo dinilai sudah matang terkait dengan isu-isu pendidikan yang nanti juga akan berkesinambungan dengan isu-isu SDM. Nah, kemudian Ketua TKN Rosan Roslani juga menyampaikan bahwa sejak hari kemarin Prabowo Subianto sudah memilih untuk beristirahat dan lebih banyak membaca buku. Tentu saja ini untuk mempersiapkan materi debat secara komprehensif. Nah, secara teknis seperti biasa Sisko, biasanya nanti Prabowo Subianto ini akan berangkat dari kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan menuju lokasi debat, akan berangkat bersama-sama dengan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka, dan biasanya juga akan didampingi oleh elit partai pengusung, dan biasanya akan berangkat sekitar pukul 5 sore atau setengah 6 sore nanti. Nah, debat malam nanti tentu saja paling ditunggu karena ini menjadi debat final atau debat terakhir untuk calon presiden. Dan kalau kita bicara tema nanti malam dan melihat misi dari pasangan Prabowo Gibran, ini kita lihat ada misi terkait dengan meningkatkan lapangan kerja, kemudian mendorong kewirausahaan dan industri kreatif, melanjutkan pengembangan infrastruktur, kemudian membangun SDM, ilmu, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Tentunya kita akan saksikan bersama ide dan gagasan apa yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam panggung debat nanti malam, dan apakah akan banyak ide dan gagasan yang disampaikan relate atau relevan dengan kebutuhan publik atau tidak, dan kemudian apakah debat nanti malam ini akan menaikkan angka elektabilitas bagi pasangan Prabowo Gibran atau tidak. Kita cermati bersama tentunya, Sisko. Baik, tidak ada agenda eksternal dan terpantau juga melakukan persiapan debat dengan membaca buku. Tadi kalau dari 02 ini membaca buku, 01 ini beristirahat. Nah, kalau 03 ini kita akan memantaunya bersama jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di kantor tim pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta. Okta, selamat siang. Ini nanti malam jadi sudah dikatakan oleh rekan-rekan tadi debat terakhir yang akan digelar ataupun juga debat pamungkas. Lalu apa agenda khusus yang dilakukan pada Ganjar pada hari ini dan seperti apa persiapan Ganjar jelang debat pada malam ini? Apakah baca buku juga atau justru istirahat? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara, benar sekali menjelang debat pamungkas atau ini menjadi debat terakhir yang akan dihadapi oleh Capres-Cawapres, tapi nanti akan diikuti oleh calon presiden. Tentu ada sejumlah persiapan yang dilakukan para capres termasuk juga Ganjar Pranowo. Nanti Francisco dan juga saudara, Ganjar Pranowo dijadwalkan akan berangkat dari markas TPN atau tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di gedung High End Menteng Jakarta Pusat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentu nanti akan juga didampingi oleh cawapres yakni Mahfud MD, kemudian juga dari TPN maupun juga rombongan yang ikut atau undangan yang ikut dalam rombongan dari TPN 03. Dan Francisco dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai Capres-Cawapres, jadi memang kalau Ganjar hari ini agendanya hanyalah mengikuti debat. Berbeda dengan cawapresnya, yakni Mahfud MD yang memang kalau menurut jadwal ini ada agenda terlebih dahulu di Pasuruan bersama dengan Partai Hanura, kemudian juga ada agenda di Stadion Temenggung Abdul Jamal di Batam. Barulah nanti akan beristirahat terlebih dahulu di kediamannya, lalu nanti akan mengikuti debat Capres-Cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Tema ataupun yang akan dibahas dalam debat hari ini kita ketahui bersama ada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo dalam suatu kesempatan di Waduk Pluit Penjaringan ini sempat mengatakan sebetulnya tidak ada persiapan khusus, yang pasti Ganjar membaca data dan juga nanti mengaku atau Ganjar juga menyatakan siap mengikuti debat Capres. Sebelumnya juga Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud yakni Sandiaga Uno mengatakan ada yang dibahas oleh Ganjar Pranowo ini salah satunya adalah solusi terkait dengan penurunan daya beli masyarakat dan juga penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda. Tentu kita nantikan bersama seperti apa gagasan yang dibawa oleh Ganjar, karena dalam kampanye akbar kemarin Ganjar Pranowo sempat menyebut sudah mengunjungi ada 315 titik di seluruh Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan inilah yang nantinya akan menjadi modal Ganjar untuk dicari solusinya dengan 21 program unggulan maupun juga nanti isu-isu yang akan dibawa dalam debat Capres hari ini. Tentu kita akan lihat bagaimana nanti aksi Ganjar dalam debat Capres-Cawapres pukul 19 waktu Indonesia Barat, termasuk juga yang menarik biasanya ini paslon nomor urut 03 ini memakai outfit atau pakaian yang sesuai dengan tema debatnya. Nanti kita akan lihat bersama di pukul 19 waktu Indonesia Barat, debat Capres-Cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Francisco. Baik, terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Dan sama seperti dua capres yang lain ini tidak ada persiapan khusus. Terima kasih. Sebelumnya ada Cindy Permadi dari Lebak Bulus dan juga Dian Silitonga dari Kertanegara. Terima kasih rekan-rekan.